Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala Ramadan bis-siyam wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kekuatan kepada kita bersama sehingga kita masih mampu untuk menjalankan ibadah Ramadan yang sangat istimewa ini. Selawat beruntaikan salam kepada Rasul junjungan alam yang dimana beliau sebagai panutan kita dalam mengerjakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti langkah-langkah beliau sehingga kelak di akhirat kita dapat bertemu dengan beliau dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hal yang paling penting bagi seorang hamba itu selain hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bidang ibadah adalah di mana seorang manusia itu harus memiliki sebuah akhlak yang mulia atau karakter yang terpuji. Kalau kita mencontoh kepada Rasulullah SAW, di mana Allah memuji Nabi Muhammad SAW, yang Allah katakan kepada Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang paling mulia, yang paling agung. Jadi Nabi dipuji oleh Allah karena beliau memiliki akhlak istimewa. Begitu juga kita selaku manusia biasa, kalau kita ingin mau dipuji atau terpuji, mulia di sisi manusia dan juga mulia di sisi Allah, akhlak itu menjadi prioritas untuk kita perbaiki, untuk kita luruskan, untuk kita indahkan dengan berbagai macam usaha-usaha yang kita lakukan. Salah satu di antaranya bahwa karakter akhlak itu dapat terbentuk dengan sempurna melalui ibadah puasa yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu puasa Ramadan. Di mana dalam hadis sahih riwayat Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, as-saumu junnatun. Puasa itu adalah sebuah perisai, sebuah tameng, ya, sebuah penghalang untuk seseorang itu tidak melakukan sebuah kejahatan, untuk tidak dia itu berbuat sesuatu yang menyimpang. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kata Rasul. Jadi ketika orang itu sedang berpuasa, maka ada hal-hal yang tidak boleh dilakukannya. Maka dalam ibadah puasa Ramadan ini ada yang namanya latihan, ya. Bukan hanya kita sekedar menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat kita, tetapi juga ada yang harus kita jaga, kita pelihara dan kita indahkan. Ada beberapa hal dalam hadis ini disebutkan. Apa kata Rasul? Fala yarfus. Orang yang berpuasa itu tidak boleh dia cakap kotor. Cakap kotor tentu ya perkataan-perkataan yang mengarah kepada seksualitas. Ada orang ngomong tetapi berujung ngomongnya itu yang dimana itu agak sedikit ya kotor dan jorok. Kalau ngomong jorok saja tidak boleh, maka berbuat hal-hal yang mengarah kepada yang jorok itu, atau lebih besar kita katakan mendekati zina, katakan, atau berbuat zina, itu dilarang. Jadi karakter ini dijaga, ya, baik dalam perkataan kita yang kita indahkan, kita tidak berkata yang kotor-kotor itu, perbuatan kita juga kita jaga. Sehingga dengan demikian dalam ibadah puasa Ramadan ini kita melihat misalnya ketika ada orang yang melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan. Jadi kan di siang Ramadan itu tidak boleh berhubungan suami istri. Kalau itu dilakukan, bukan hanya batal puasanya dan wajib qadha, tetapi juga dia harus membayar yang namanya kifarat, memerdekakan seorang budak, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Ini yang halal saja, istrinya di rumah, suaminya yang halal itu dia tinggalkan karena Allah. Ini akan mendidik dia untuk menjadi orang-orang yang dimana terjauh daripada rafas tadi, daripada hal-hal yang kotor tadi, sehingga dia menjadi pribadi yang baik.
Kemudian Rasulullah SAW juga melanjutkan nih poin yang kedua, wala yaskhab. Ketika orang berpuasa janganlah dia itu berteriak. Berteriak di sini maknanya jangan dia marah, jangan dia emosi ya. Terkadang ketika seorang dalam keadaan berpuasa itu dia lapar, dia haus, dia capek. Ini akan memicu naiknya emosi dia. Namun Rasulullah SAW menyuruh kita ketika kita dalam keadaan berpuasa ini kita jaga, kita pelihara. Kita pulang ke rumah, ya suasana belum pas, kita pun capek dari kantor, kita melihat suasana rumah pun tidak karuan, maka kita meredakan diri kita untuk tidak marah, untuk tidak berkomentar yang buruk-buruk, untuk kita tidak berkata yang kasar. Nah, kalau ini kita jaga, kita pelihara, maka puasa kita menjadi puasa yang baik. Pribadi kita itu menjadi pribadi yang sempurna, akhlak kita sempurna. Sebab banyak dosa itu ditimbulkan melalui lisan kita. Dan karakter orang itu bisa saja dinilai baik dan buruk itu melalui lisannya. Kalau lisannya itu kasar, lisannya itu suka marah, suka menghardik, ya, maka dia bisa saja memiliki pribadi ataupun karakter yang buruk. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lain disebutkan, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun ayyatruka ta'am wa syarabahu wa syahwatahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang sia-sia, termasuk diantaranya adalah perkataan yang yang kasar, perkataan yang marah, ya, emosi, maka Allah tidak butuh bahwa dia meninggalkan makan dan minum dan juga syahwatnya. Maka puasanya menjadi puasa yang sia-sia. Maka terbentuk lisan kita selama Ramadan itu dengan lisan yang baik, hanya mengeluarkan kalimat-kalimat zikir, baca Al-Quran, dan kalimat-kalimat nasihat yang baik kepada orang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, wala yajhal, dan janganlah dia bertindak semena-mena, tidak mau tahu. Artinya ada orang karakternya itu dia semaunya saja berbuat, tidak memikirkan apakah orang lain tersinggung dengan kata-katanya. Ada orang seperti itu, asal ngomong itu kadang membuat orang lain tersinggung dengan kata-katanya, menyindir orang lain, termasuk juga menggunjing orang lain, ya, gosip orang lain, menghibah orang lain. Ini tentunya selama ibadah puasa Ramadan ini luar biasa disuruh jaga oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, yang terakhir, di mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam ujung hadis itu, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'imin. Kalau ada orang yang mengajaknya berkelahi, atau ada orang yang mencacinya, atau ada orang yang mengajaknya untuk berdebat. Kan kadang ada, kita udah jaga diri nih, lisan udah kita jaga, kita nggak ngatain orang, kita nggak berkata kotor. Tapi ada saja yang mungkin orang-orang itu yang memancing emosi kita. Kalau tidak secara nyata, terkadang di media sosial. Sekarang ini komen-komen yang mungkin miring kepada kita. Bagaimana sikap kita selaku orang yang sedang berpuasa? Kata Rasul, jawab kepada dia, orang yang tadi menggunjing kita, orang yang tadi mencaci kita. Apa kita jawab? Maaf, saya sedang diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Jadi mudah saja, hadirin rahimakumullah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini tentu dalam kehidupan ini banyak terjadi perkelahian, ya, banyak terjadi bentrok, disebabkan oleh berbeda paham dalam keluarga, dalam masyarakat, ya, dalam lingkungan kita bekerja. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak tahan atas omongan orang lain. Nah, jadi kadang pantang dipancing, asal kita dipancing langsung kita membantahnya, membalasnya. Nah, ini tentu dapat menyebabkan sebuah permusuhan. Maka melalui puasa Ramadan luar biasa, karakter kita dibentuk oleh puasa ini. Kalau ada orang yang menggunjing kita,
Maka kita disuruh untuk apa? Untuk menahan diri. Jangan kita lanjutkan. Nah, jangan kita lawan dia, tapi kita katakan maaf, saya sedang berpuasa. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa itu sebagai perisai, sebagai penghalang bagi dia. Maka dengan 4 hal ini kita dididik selama Ramadan, maka insya Allah selepas Ramadan berakhir, kita akan menjadi orang-orang yang berkarakter mulia, yang indah di mata manusia, indah juga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kelak, kalau akhlak ini berhasil kita ditempa selama 1 bulan penuh selama Ramadan dan melatih diri menjadi sempurna, insya Allah kelak kita bertemu dengan Rasulullah yang punya akhlak yang sangat mulia tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.